Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi lantai 15 tampak sangat tenang. Orang yang paling santai adalah He Sunyang, lagi pula He Sunyang mengerti apa yang diinginkannya. Meskipun orang-orang ini akan menjadi penghalang mereka sendiri, mereka tidak akan bisa menghentikan langkah mereka sendiri. Xiao Yan melihat 3 gulungan di dalamnya, dan matanya akhirnya jatuh pada gulungan di paling kiri. Dalam kegelapan, Xiao Yan merasa bahwa gulungan ini mungkin bukan yang terkuat di antara mereka, tapi itu adalah keterampilan bertarung yang paling cocok untuknya. Meskipun keenam orang ini tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memasuki lantai 15, jelas bukan hal yang mudah untuk dapat melewati level sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya mengunci gulungan keterampilan bertarung dan mencoba yang terbaik untuk meraihnya, alih-alih mencoba bertarung untuk setiap gulungan dan kemudian pilih-pilih. Ini juga harus menjadi ide He Sunyang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik He Sunyang. Meskipun He Sunyang tampak acuh tak acuh, matanya masih melirik keterampilan bertarung di tengah dari waktu ke waktu, yang membuat Xiao Yan lega. Tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk dapat menghindari He Sunyang. Di kota makam darah yang berbahaya ini, penting untuk menjaga diri Anda dalam kondisi terbaik setiap saat. Jika dia melawan He Sunyang di sini, bahkan jika Xiao Yan bisa keluar dari pavilion Doji saat ini, dia masih akan terluka. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin pecah terdengar, dan keheningan di lantai 15 langsung pecah. Keterampilan bertarung di tengah terbang langsung melalui lapisan tirai tipis itu, tetapi akhirnya ditangguhkan dalam kehampaan. Jejak kegembiraan melintas di mata He Sunyang, tapi dia tidak terburu-buru. Keterampilan bertarung tingkat dewa semu memiliki kesadaran mereka sendiri, dan mendapatkannya bukanlah hal yang mudah. Dan alam roh peri tingkat tinggi melihat keterampilan bertarung yang terbang keluar ini, tetapi tidak ada yang akan mengambilnya. Ini bukan hanya keterampilan bertarung tingkat dewa, tetapi juga izin bagi mereka untuk meninggalkan pavilion keterampilan Dou dengan lancar. Dou Qi yang terbungkus dalam tangan Immortal Spirit Realm tingkat tinggi meraih langsung ke arah skill Dou itu. Dia pikir itu akan ditangkap, tapi skill Dou itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar saat dia berjabat tangan. Great Negeri Dongeng langsung berkibar ke udara. Adegan ini segera membangkitkan semangat juang dari alam roh peri tingkat tinggi, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan mengejar keterampilan bertarung itu. Meskipun mereka tidak sekuat Xiao Yan dan yang lainnya, akan sangat disayangkan jika mereka bahkan tidak bisa menangkap keterampilan bertarung sebelum Xiao Yan dan yang lainnya mengambil tindakan. Namun, seseorang memimpin, secara alami, setelah yang lain tidak mau menjadi lemah, mereka semua mengejar keterampilan bertarung itu. Sekarang Xiao Yan, He Sunyang dan pria dengan luka di wajahnya belum menembak, kemungkinan besar mereka tidak peduli dengan keterampilan bertarung ini. Ini adalah kesempatan langka dalam 1000 tahun. Jika Anda melewatkan peluang ini, saya khawatir keterampilan bertarung berikut tidak mudah untuk diperebutkan. Tentu saja, di antara 6 orang ini, 2 orang masih tetap di tempat, hanya menonton adegan ini, dan tidak menembak. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah permainan yang didominasi oleh pembangkit tenaga listrik di depan mereka, akan sulit bagi mereka untuk mundur sebagai pemain dalam permainan. Tetapi yang paling penting adalah mengambil kesempatan dan membuat pukulan fatal. Dan 3000 Ruo Shui melihat pemandangan di depannya, tetapi minatnya sedikit lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa meskipun 6 orang di depannya yang ditangkap olehnya memiliki beberapa keterampilan, mereka masih jauh lebih buruk daripada Xiao Yan dan yang lainnya. Jika beberapa dari mereka masuk, mungkin kali ini permainannya akan berakhir, lebih menyenangkan. Namun, meskipun keterampilan bertarung level kuasi dewa kuat, bagi mereka dari kekuatan level, meskipun mereka menghargainya, bukan tidak mungkin untuk memilikinya. Adapun beberapa lainnya, itu adalah hal yang paling penting untuk tetap aman di kota makam darah ini. Meskipun pavilion Doji dan ruang alkimia cukup menggoda bagi mereka, bagaimana makam darah bisa melakukan apa saja untuk kehilangan uang? Secara alami, mereka yang tahu kota utama makam darah tidak akan masuk ke sini dengan mudah. Mereka yang bisa masuk ke sini memang memiliki banyak keterampilan. Keempat orang itu terus-menerus bertarung, tetapi keterampilan bertarung itu tidak pernah menang. Pertama, kekuatan keempat orang itu serupa, dan kedua, keterampilan bertarung itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri, antar jemput di antara keempatnya, sehingga kontradiksi mereka terus meningkat.
Oleh karena itu, luka pada mereka berempat menjadi semakin berat, tetapi keterampilan bertarung ini menjadi semakin membanggakan. Suara mendesing. Ketika keterampilan bertarung ini keluar dari tangan keempat orang itu lagi, pria dengan bekas luka di wajahnya itu akhirnya memilih untuk menembak. Ketika hanya ada Xiao Yan dan He Sunyang sebelumnya, dia sudah menunjukkan tekadnya untuk menang. Oleh karena itu, saat ini, baik Xiao Yan maupun He Sunyang tidak bergerak, jadi dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Terlebih lagi, setelah periode penyesuaian ini, kekuatannya hampir pulih, dan kelompok orang ini tidak ada di matanya. Panggilan. Ketika skill bertarung itu terbang menuju ketinggian, sesosok muncul tepat di depan skill bertarung ini, dan sebuah tangan besar dan tebal langsung bergerak menuju skill bertarung ini, dan mengambil alih yang ini. Namun, ketika dia menguasai keterampilan bertarung ini, 4 orang lainnya telah mengejarnya. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan memutuskan milik siapa keterampilan bertarung ini. Alam roh abadi tingkat tinggi melihat bahwa pria dengan luka di wajahnya berani mengambil tindakan setelah mereka bertarung, beberapa saat dan segera menjadi sedikit marah. Ide itu langsung muncul. Dan mata tiga lainnya juga memancarkan jejak keengganan mereka telah berjuang begitu lama, dan akan terlalu tidak berguna bagi orang luar untuk menjadi murah dengan mudah. Hei, apakah kamu hanya melihatnya seperti ini? Mengapa kita bertiga tidak bergabung untuk membunuh 6 orang ini? Dengan cara ini, kita akan membagi 3 keterampilan bertarung. Bukankah lebih baik jika Anda berdiskusi dan membagi 2 keterampilan bertarung yang tersisa? Ini masalah. Pria dengan bekas luka di wajahnya menatap 4 pria yang mengancam, dan segera membuka mulutnya untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Kalimat ini tiba-tiba membuat 4 makhluk abadi yang bertarung menghentikan tangan mereka dengan tiba-tiba. Jika hanya ada 1 orang, mereka mungkin memiliki secercah harapan. Tetapi jika Xiao Yan dan He Sunyang memilih untuk bergabung, maka mereka berenam takut kesempatan untuk bertahan hidup. Keenam dari mereka semua memandang San Qian Ruo Shui serempak, dengan sedikit keluhan. Apakah ini jelas tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Ketiga orang ini bergabung. Saya khawatir menambahkan beberapa orang lagi belum tentu menjadi lawan mereka. Adapun tatapan yang mereka berikan, San Qian Ruo Shui mengalihkan pandangannya ke He Sunyang. He Sunyang melirik pria dengan bekas luka di wajahnya dan berkata, "Maaf, saya sudah memesan keterampilan bertarung ini." Lantai 15 menggemakan kata-kata He Sunyang, yang merupakan tekad untuk menang. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan merasa lega mendengar kalimat ini. Dia dan He Sunyang tidak memiliki tujuan yang sama, jadi tekanannya sedikit berkurang. 6 orang lainnya menghela nafas lega. Jika He Sunyang bersaing dengan 2 orang di langit untuk keterampilan bertarung ini, maka tidak peduli siapa keterampilan bertarung yang ada di tangan, maka 1 orang akan terluka parah dan yang lainnya akan terluka. Dapatkan keterampilan bertarung. Mereka yang telah memperoleh keterampilan bertarung tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing untuk keterampilan bertarung yang tersisa, dan mereka yang telah terluka parah, mereka hanya perlu memanfaatkan kesempatan untuk membunuh mereka. Namun, pertanyaannya adalah apakah pria dengan bekas luka di langit akan mengakuinya, dan langsung menyerahkan keterampilan bertarung di tangannya kepada He Sunyang, dan berbalik untuk meminta 2 keterampilan bertarung yang tersisa. Di atas langit, pria dengan bekas luka itu juga dalam dilema. Selama dia tidak bertemu dengan 2 orang lainnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan keterampilan bertarung di tangannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa He Sunyang akan benar-benar fokus pada keterampilan bertarung ini saat ini. Hei, bukankah kamu sangat baik? Kamu seharusnya tidak mengakui kekalahan saat ini. Tetapi jika kamu mengakui kekalahan, akui saja kekalahan. Kami tidak bisa mengalahkan, jadi tidak ada rasa malu untuk mengakui kekalahan. Pria dengan bekas luka ragu-ragu pada saat itu, 2 roh peri kelas menengah yang telah berdiri diam untuk sementara waktu mengambil kesempatan untuk menebusnya. Ini adalah kesempatan yang ingin dia ambil untuk memprovokasi orang itu untuk bertarung dengan He Sunyang. Selama dia marah dan bertarung, maka mereka akan memiliki 1 kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Pria dengan bekas luka itu melirik He Sunyang, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata, "Mengapa kita tidak bergabung dan menyingkirkan orang ini terlebih dahulu? Pada saat itu, Anda akan fokus pada salah satu dari 2 pertempuran yang tersisa. Bagaimana kalau aku membantumu menangkapnya? Bukankah orang ini bodoh? Dalam krisis seperti itu, dia masih bisa mempertahankan akal sehatnya, jadi dia pantas menjadi orang yang bisa masuk ke lantai 15. Xiao Yan tersenyum dan berkata,
Kalian berdua sudah pergi, apakah aku akan mendapat lebih banyak masalah? Xiao Yan tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk menyetujui permintaannya. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat He Sunyang, tetapi menilai dari kekuatan alam rahasia ruang dan waktu dan pavilion Doji, kekuatan He Sunyang adalah benar-benar menakutkan. Pada saat ini, jika dia bergabung dengannya untuk menangani He Sunyang, dia mungkin dapat melukainya, tetapi Xiao Yan mungkin tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk keterampilan bertarung berikut. Xiao Yan tentu saja tidak akan melakukan hal semacam ini. Ketika pria dengan bekas luka mendengar kalimat ini, ekspresinya sedikit berubah, menatap He Sunyang di depannya dan berkata, "Dua yang tersisa adalah peringkat setengah dewa, mengapa Anda harus bertarung dengan saya? Jika kita berdua bertarung sampai mati, mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang, kamu pasti akan menghadapinya. Jika kamu mau menyerah, aku akan membantumu bertarung untuk yang berikutnya." Setelah ditolak lagi dan lagi, dia tidak kehilangan akal karena hal ini, dan dia masih mencoba membujuk He Sunyang, tetapi bagaimana mungkin mangsa yang dilihat He Sunyang akan dilepaskan begitu saja? Jika mereka menyerang, aku jamin mereka akan mati mengenaskan. He Sunyang berkata dengan santai. Namun, kalimat ini membuat orang-orang di sekitarnya bergidik, terutama mereka yang melihat He Sunyang mengambil tindakan. Tekad He Sunyang juga membuatnya menyerah sepenuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, pria dengan bekas luka itu memandang He Sunyang dan berkata, "Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka mari kita bertarung." Ketika kalimat terakhir jatuh, paksaan besar menyelimuti langsung dari langit. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk mundur. Apakah itu untuk keterampilan bertarung di tangannya atau untuk bertahan hidup, maka dia harus menang. Tekanan ini turun, dan keempat Immortal Supremes yang telah merencanakan untuk bergabung menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi mata He Sunyang masih tenang dan tidak bergerak. Namun, jika Anda memperhatikan sedikit, Anda akan menemukan bahwa tangan He Sunyang telah ditutupi dengan lapisan sisik naga, dan tekanan akan secara otomatis menghilang di depan He Sunyang. Saat berikutnya, pria di langit berubah menjadi pita dan langsung mengenai He Sunyang. Kedua sosok itu bertabrakan secara langsung. Namun, ketika keduanya bertabrakan, fluktuasi ruang melintas dan keduanya tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Ketika Sanqian Ruoshui menyelesaikan semua ini, tatapannya jatuh pada Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengambil kesempatan untuk campur tangan, yang memang sedikit mengecewakannya. Rahasia apa yang ada pada orang ini yang telah menarik perhatian penguasa makam darah begitu banyak? Dia berharap dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat beberapa petunjuk. Ditatap oleh 3.000 Ruoshui, Xiao Yan merasa sedikit dingin di punggungnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah merasakan distribusi beberapa sosok di sekitarnya, Xiao Yan perlahan menekan perasaan ini. Beberapa orang di sekitar tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, mereka berdiri dalam lingkaran, dan Xiao Yan berada di tengah lingkaran. Sekarang mereka berdua telah dialihkan oleh 3.000 perairan lemah, orang berikutnya yang akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka secara alami adalah Xiao Yan. Mereka tidak ingin memiliki kedua kalinya untuk hal semacam ini yang digunakan untuk mengkonsumsi kekuatan lagi. Ayo lakukan. Suara dingin Xiao Yan menyebar, dan Xiao Yan secara alami sangat jelas tentang pikiran mereka. Keenam orang ini bergabung, meskipun membawa banyak bahaya bagi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak mampu menghadapi bahaya semacam ini. Desir, desir, dua sosok di belakang Xiao Yan langsung menyerang Xiao Yan, satu kiri dan satu kanan menyerang Xiao Yan. Untuk Xiao Yan, mereka tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun dan langsung menggunakan jurus terkuat. Namun, saat dua skill bertarung yang kuat hendak jatuh ke tubuh Xiao Yan, tubuh Xiao Yan langsung menghilang di tempatnya, dan skill bertarung keduanya terlempar ke udara, meninju masing-masing di perut, dan segera kedua sosok itu terbang keluar. Namun, ketika kedua sosok itu terbang, tubuh mereka langsung meledak, dan darah yang berubah menjadi serpihan mendarat di tanah. Adegan tiba-tiba ini membuat Xiao Yan mengerutkan kening, tapi dia segera mengerti mengapa. Meskipun 6 orang ini berencana untuk bergabung untuk menangani Xiao Yan, sangat disayangkan bahwa mereka akan mengambil kesempatan untuk mengurangi jumlah orang tanpa ragu-ragu. Kali ini, orang yang bergabung untuk bergerak bukanlah orang lain, tentu saja orang yang membuat marah pria yang terluka itu. Melirik beberapa orang yang tersisa saat ini, dia mengungkapkan senyuman. Dengan cara ini, dengan jatuhnya dua orang ini, hanya ada 5 orang yang tersisa di sini. Di antara 5 orang, selain 2 orang yang belum pernah menembak sebelumnya dan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan penuh,
Dua orang lainnya telah terluka parah karena huru-hara sebelumnya, sudah dirugikan. Bukankah kamu setuju untuk berurusan dengannya dulu? Dua orang yang menembak sebelumnya berkata dengan sedikit marah. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Lakukan ketika Anda memiliki kesempatan, ini adalah cara untuk bertahan hidup. Pembaruan adalah yang tercepat, kata peri kelas menengah dengan sedikit jijik. Ketika kata-kata itu baru saja jatuh, tubuhnya telah berubah menjadi bayangan dan tetap di tempatnya, dan tubuhnya terbang ke arah dua roh peri yang terluka parah. Pada saat ini, mereka kelelahan setelah pertempuran sebelumnya. Sekarang mereka telah memutuskan untuk membalikkan wajah mereka. Mereka secara alami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melawan. Kedua alam roh abadi juga mengerti, dan sejak awal, mereka berdua tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan mereka dengan tulus. Tujuan mereka hanya untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka bertarung melawan Xiao Yan, dan menyingkirkan mereka berempat. Dengan cara ini, mereka berdua hanya perlu bergabung untuk membunuh Xiao Yan, lalu mereka berdua akan dapat mengambil 100% untuk dua keterampilan bertarung yang tersisa. Xiao Yan sedikit khawatir pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya lawan-lawannya langsung berubah dari 6 menjadi 4. Dua orang yang terluka parah lainnya langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri setelah berjuang. Tetapi ketika mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri, mereka langsung dipindahkan ke ruang lain dengan 3.000 air lemah. Meskipun Paviliun Doji memiliki penghalang pertahanan yang telah mereka dirikan, tetapi alam roh peri tingkat tinggi dan alam roh peri tingkat menengah menghancurkan diri sendiri, itu masih akan menyebabkan fluktuasi yang tidak perlu di Paviliun Doji. Saat ini, Xiao Yan tidak peduli tentang ini. Tatapannya jatuh pada dua alam roh abadi tingkat menengah di depannya. Meskipun keduanya berada di level yang sama dengan Xiao Yan, dilihat dari cara yang mereka tunjukkan, itu sangat sulit. Pertama, dia menggunakan kata-kata untuk memprovokasi pria dengan bekas luka di wajahnya untuk berduel dengan He Sunyang, dan kemudian menggunakan Xiao Yan untuk membunuh negeri dongeng tingkat tinggi yang terluka dengan serangan kilat, dan kemudian memaksa dua negeri dongeng yang tersisa untuk menghancurkan diri sendiri. Serangkaian tindakan ini belum diatur sebelumnya, tetapi telah dipikirkan dalam waktu singkat. Bahkan San Qian Ruoshui menunjukkan sedikit penghargaan ketika dia melihat dua orang di depannya. Di antara 6 orang yang masuk, ada 3 alam peri tingkat tinggi dan 3 alam peri tingkat menengah. Keduanya adalah yang paling tidak mencolok. Pada awalnya, dia berpikir bahwa 3 alam peri kelas atas adalah yang bisa bertahan lama. 3 alam peri kelas menengah ini hanya akan menjadi umpan meriam, tetapi sekarang tampaknya situasinya berkembang ke arah yang sama sekali berbeda dari apa yang saya bayangkan. Namun, meskipun mereka berdua dengan terampil membunuh ketiga roh peri tingkat tinggi ini, mereka belum tentu bisa mengalahkan Xiao Yan bersama-sama. Jika Xiao Yan membunuh keduanya, maka kepemilikan skill bertarung ketiga ini akan sedikit merepotkan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi saudara Xiao, tetapi sayangnya, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Sejak kami bertemu hari ini, saya ingin meminta lebih banyak nasihat kepada saudara Xiao. Pria di sebelah kiri berkata kepada Xiao Yan, dengan nada perang yang berarti. Hari ini, wawasan saya terbuka. Anda dianggap sebagai orang yang berbakat untuk dapat membawa situasi kembali ke tingkat ini dalam waktu yang singkat. Sayang sekali itu tidak bekerja di tempat yang tepat. Xiao Yan perlahan menekan pikiran itu di dalam hatinya. Sebuah kejutan, katanya dengan santai. Dia tidak mengharapkan situasi ini, tetapi setidaknya situasi ini tidak buruk baginya. Bukan kakak Xiao yang memiliki keputusan akhir apakah itu tidak berguna atau tidak. Aku tidak tahu apakah kakak Xiao berencana untuk bertarung satu sama lain, atau bertarung dengan kita. Pria di sebelah kanan memandang Xiao Yan dan berkata dengan senyum tipis. Apakah ada perbedaan? Ada seringai di sudut mulut Xiao Yan, dan dia tidak menjawabnya. Tetapi suhu di sekitar Xiao Yan terus meningkat saat ini. Bagi mereka, Xiao Yan tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Ada total 3 keterampilan bertarung di sini. Setelah melihat metode mereka, Xiao Yan tidak punya rencana untuk membiarkan mereka berdua meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak, dengan rencana mereka, begitu mereka meninggalkan paviliun keterampilan bertarung ini, semua orang akan terpana. Menunjuk dirinya sendiri. Hanya orang mati yang tidak bisa berbicara. Kakak Xiao benar-benar membosankan. Jika itu masalahnya, maka biarkan Xiong Qiming datang untuk mengajari trik hebat kakak Xiao. Pria di sebelah kiri tertawa ringan dan berjalan ke arah Xiao Yan ketika dia melihat Xiao Yan tidak menjawab. Xiong Qiming,
Nama ini sepertinya sedikit akrab, seolah-olah dia pernah mendengar Lord of the Blood Tome menyebutkannya sekali, tetapi dia tidak tertarik pada orang-orang ini, jadi dia tidak mengingatnya. Jika dia bisa pergi dari sini dengan lancar kali ini, maka dia bisa memeriksanya jika dia sudah mati, tidak perlu untuk ini. Xiong Binming berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah, tetapi setiap kali dia mengambil langkah, kekosongan sedikit bergetar, dan tekanan tak terlihat mengalir ke arah Xiao Yan. Meskipun dia hanya peri kelas menengah, semangat juangnya tidak kalah dengan peri kelas tinggi rata-rata. Jika hanya menghadapi alam roh peri peringkat menengah umum, dia memang memiliki keuntungan besar, tapi sayangnya, semangat juang Xiao Yan tidak lebih buruk dari miliknya. Ketika tekanan seperti gelombang menghantam Xiao Yan melambaikan tangannya, dan gelombang panas terik memancar langsung dari tubuh Xiao Yan, dan kedua momentum itu bertabrakan. Ini layak menjadi tokoh terkenal di daratan. Itu lebih kuat dari siapapun yang pernah saya lihat di peringkat yang sama. Namun, kita harus memutuskan keterampilan bertarung ini. Pada saat dua momentum bertabrakan, Xiong Qiming memiliki sudah dipercepat dengan kecepatannya sendiri. Rantai hitam pekat meluncur langsung ke arah Xiao Yan. Di bawah kendali Xiong Binming, rantai tebal ini tiba-tiba melilit lengan Xiao Yan seperti ular berbisa. Xiao Yan melihat rantai itu, meraihnya hampir tanpa sadar, dan mengambil rantai itu dari tangannya untuk melihat betapa sombongnya dia. Namun, ketika tangan Xiao Yan menyentuh rantai itu, Xiao Yan merasa bahwa doukinya langsung ditekan, dan dia tidak bisa mengerahkannya sama sekali. Namun, Xiao Yan bereaksi hanya dalam sekejap, dan mengambil keuntungan dari rantai untuk mengelilinginya dan pergi. Senjata yang terbuat dari batu pembunuh roh. Ini benar-benar rumit. Batu pembunuh roh adalah musuh hampir semua praktisi. Setelah menyentuh batu pembunuh roh, itu akan ditekan. Oleh karena itu, batu pembunuh roh sering digunakan dalam pembuatan senjata. Namun, pertama, produksi batu pembunuh roh terbatas, dan kedua, karena masalah teknis, sulit untuk melemparkan batu pembunuh roh. Dan senjata yang terbuat dari batu pembunuh roh beberapa kali lebih mahal daripada senjata biasa, dan sulit bagi orang biasa untuk mengkonsumsinya. Dan rantai di tangan Xiong Binming hanyalah bagian yang dia gunakan untuk menyerang, yang terbuat dari batu pembunuh roh. Kakak Xiao benar-benar memiliki penglihatan, tapi kupikir kakak Xiao tidak akan mengecewakanku. Ketika Xiong Ziming selesai mengatakan ini, rantai di tangannya bergetar dan mengejar Xiao Yan lagi. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi penggaris seputih batu giok muncul di tangan Xiao Yan. Ketika rantai batu pembunuh roh terbang langsung ke arah Xiao Yan segera menggerakkan satu kaki ke arah rantai batu pembunuh roh, dihancurkan. Dentang, begitu satu kaki jatuh, arah rantai tiba-tiba berubah. Tetapi setelah berbelok di tikungan, rantai itu tiba-tiba mengitari sayap Xiao Yan lagi. Pembaruan adalah yang tercepat dan Xiong Binming membantingnya, dan rantai segera menyusut dalam upaya untuk menjebak Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan merasakan tangan ini, dan segera mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan seluruh orang itu langsung terangkat ke udara. Bukan hal yang baik untuk terjerat dalam batu pembunuh roh ini secara tidak sengaja. Hanya saja saat Xiao Yan berdiri di langit, sebuah pedang tajam keluar dari kehampaan dan menusuk ke arah jantung Xiao Yan. Pedang ini sangat tajam dan licik, tapi untungnya, kekuatan jiwa Xiao Yan cukup kuat. Saat pedang ini menusuk jantung Xiao Yan langsung melindungi penguasa Jiu Qiao Linglong di dadanya. Keluar dari sini, Xiao Yan menatap orang lain di depannya, dan memukulkan tinjunya langsung ke dadanya. Telapak tangan surgawi yang hancur. Kemanapun gaya tinju pergi, ada gelombang ganas, tetapi Xiong Bin Liang tidak menyerah sama sekali, dan langsung mengalahkan Xiao Yan dengan telapak tangan. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan secara langsung, dan suara mengejutkan terdengar di lantai 15. Di antara kepalan tangan dan telapak tangan, kekosongan besar juga muncul di sekitar mereka berdua, kehampaan gelap melahap energi di sekitarnya dengan gila-gilaan, membuatnya tampak agak dalam dan menakutkan. Setelah serangan menyelinap gagal, Xiong Bin Liang mundur langsung ke belakang dengan kekuatan pukulan Xiao Yan. Dan Xiao Yan juga menghela nafas lega, tapi tiba-tiba punggung Xiao Yan terasa dingin, dan rantai hitam pekat menyapu Xiao Yan lagi di bawah kaki Xiao Yan. Bagus untuk mengambil tindakan ketika kamu memiliki kesempatan. Pertempuran roda yang luar biasa. Xiao Yan melihat serangan terus-menerus dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidakkah kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu untuk tamat. Memanggil. Ketika rantai itu mengejar Xiao Yan lagi, Xiao Yan terbang menuju Xiong Bin Liang tanpa ragu-ragu.
Dengan keberadaannya, saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan oleh rantai Anda. Sungguh anak yang licik. Ketika dia melihat Xiao Yan terbang ke arah adiknya, Xiong Binming sudah mengerti maksud Xiao Yan. Dengan gerakan aneh Xiao Yan, akan sulit baginya untuk mengendalikan Xiong Binliang tidak peduli seberapa tepat dia tinggal di Xiao Yan. Oleh karena itu, rantai Xiong Qiming berhenti di tengah jalan. Dan saat Xiong Binliang melihat Xiao Yan mengejarnya, dia tidak marah tapi senang. Saat kakakku dan Xiao Yan barusan bertengkar, aku merasakan tangan gatal. Karena kau sendiri yang mengungkitnya, jangan salahkan aku karena mencuri milik kakakku, mangsa. Pedang panjang di tangannya menggesek ringan, dan bayangan pedang tiba-tiba muncul di sekitar Xiong Binliang. Pergi. Pedang panjang itu diayunkan, dan bayangan pedang segera terbang menuju Xiao Yan. Namun, bayangan pedang itu benar-benar menembus tubuh Xiao Yan secara langsung, tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah bayangan yang ditinggalkan oleh Xiao Yan. Tidak, aku telah tertipu. Xiong Binliang menjawab dengan cepat, tetapi sepertinya sudah terlambat. Xiao Yan sudah menyiapkan kaki dan menghantamkannya langsung ke Xiong Binliang. Pedang panjang di tangan Xiong Tianliang melindungi dadanya, tetapi tubuhnya dengan cepat mundur, mencoba mengurangi kekuatan trotoar Xiao Yan. Namun, bagaimana bisa kaki Xiao Yan yang terakumulasi lama bisa patah dengan mudah? Kaki yang panas itu langsung mengenai tubuhnya dengan energi yang tersisa untuk waktu yang lama. Api langit yang terik juga membakar baju Xiong Binliang. Xiong Binming melihat pemandangan ini. Meskipun dia khawatir, dia dengan cepat tertarik dengan topeng energi di depannya. Keterampilan bertarung yang mengambang di sebelah kiri tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan tiba-tiba terbang keluar dari tirai cahaya. Kamu menjeratnya, dan aku akan membicarakannya ketika aku mendapatkan keterampilan bertarung. Xiong Binming melihat keterampilan bertarung di langit, dan berubah menjadi bayangan untuk mengejarnya. Apakah kamu tidak takut bahwa setelah dia mengambil keterampilan bertarung, dia akan mengabaikanmu? Xiao Yan juga memiliki sedikit kecemasan di hatinya. Bagi dirinya sendiri, tidak mudah baginya untuk membebaskan diri. Jika Xiong Binming telah memperolehnya, keterampilan bertarung ini saat ini, maka Xiao Yan mungkin merasa sedikit tertekan. Urusan antara saudara-saudara kita tidak perlu kamu khawatirkan. Xiong Binliang tidak diprovokasi oleh Xiao Yan. Pedang di tangannya bersinar terang, dan aura pembunuh tiba-tiba datang langsung dari tubuh Xiong Binliang. Benar saja, saudara tidak begitu mudah untuk dibagi. Jika itu masalahnya, maka kami hanya bisa menyelesaikanmu dengan cepat. Xiao Yan melirik keterampilan bertarung yang dikejar Xiong Qiming, mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan 9 di tangannya. Penguasa Qiao Linglong disingkirkan. Apa ini? Jejak keraguan muncul di mata Xiong Binliang. Tetapi gerakan di tangannya tidak lambat, ki pertempuran di tangannya disuntikkan ke pedang panjang, dan cahaya pedang panjang tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Langkah ini disebut Zanyan, dan aku akan bertarung melawanmu. Ayo mati. Ketika keterampilan bertarung kedua keluar, Xiong Binliang tidak lagi ragu-ragu, dan langsung menggunakan gerakan pedang terkuatnya untuk bertarung dengan cepat. Niat pedang Linglai mengalir keluar, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah suara pedang panjang ini jatuh, dan seiring dengan jatuhnya pedang panjang itu, cahaya putih mengamuk ke arahnya. Dia terbang ke arah Xiao Yan berada. Kemanapun dia lewat, ruang itu runtuh, dan bahkan goresan ditambahkan ke tanah di mana penghalang energi diterapkan. Pedang ini adalah perwujudan dari niat pedang terkuat Xiong Tianliang. Namun, kekuatan destruktif dari gerakan ini memang sangat besar. Tetapi perhatian San Qian Ruoshui bukan pada pedang ini, tetapi pada tubuh Tian Huo dan Tian Sui yang muncul di sekitar Xiao Yan. Kemarahan tak terlihat juga terpancar dari tubuh San Qian Ruoshui, meskipun dia sudah tahu bahwa Xiao Yan memiliki banyak jenis api surgawi dan air surgawi di tubuhnya, dia bahkan lebih marah ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, kemarahan kembali menjadi kemarahan. San Qian Ruoshui sama sekali tidak melanggar aturan. Jika tidak, jika dia bergerak saat ini, maka Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan Tian Huo dan Tian Sui, San Qian Ruoshui selalu merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang lain di Tian Huo dan Tian Sui. Namun, ketika San Qian Ruoshui belum menemukan jenis Tian Huo he Tian Sui yang berhasil memadatkan bunga lotus. Bunga teratai ini didorong keluar oleh Xiao Yan pada saat kondensasi, dan pedang yang jatuh dari langit langsung menebas di atas bunga teratai ini. Niat pedang sangat menakjubkan, dan energi pedang melonjak.
Niat pedang ini turun langsung dari langit dan menebas ke arah bunga teratai itu. Dibandingkan dengan niat pedang ini dengan kekuatan penghancur yang besar, bunga teratai yang dipadatkan oleh Xiao Yan jauh lebih kecil, dan memang tidak ada bandingannya dengan niat pedang ini dalam hal momentum. Namun, San Qian Ruoshui tidak berpikir bahwa teratai ini benar-benar hanya limbah. Api surgawi dan air surgawi adalah anugerah. Dengan begitu banyak api surgawi dan air surgawi dikumpulkan, kekuatan penghancur jelas tidak sederhana. Bersenandung, ketika niat pedang meluncur di kelopak bunga teratai, suara keras datang. Seluruh aula bergema dengan suara ini, dan bahkan Xiong Ziming, yang telah mencoba melacak keterampilan bertarung itu, menghentikan gerakannya dan melihat pemandangan itu dengan terkejut. Dia sangat jelas tentang niat pedang Xiong Bin Liang, terutama gerakan terakhir ini. Banyak orang kuat mati dalam gerakan ini. Namun, Xiao Yan, sebagai salah satu karakter yang menggerakkan situasi di benua, saya khawatir dia benar-benar memiliki sarana untuk mengambil langkah ini. Klik, saat niat pedang itu jatuh, bunga lotus yang dipadatkan oleh Xiao Yan tampaknya tidak mampu menahan niat pedang yang menakutkan ini, dan retakan mulai muncul. Namun, bersama dengan retakan, ada juga energi yang kuat, energi ini langsung menelan pedang itu, niat sedikit demi sedikit, dan ada tanda-tanda samar sebaliknya. Ledakan. Di bawah pengawasan beberapa orang, bunga teratai yang terus-menerus retak akhirnya meledak secara langsung, dan kekuatan kehancuran yang luar biasa meledak langsung dari bunga teratai kecil, hanya dalam sekejap. Niat pedang itu ditelan tanpa jejak, dan sisa badai menyapu lurus ke arah Xiong Bin Liang. Ups! Ketika niat pedangnya hancur, Xiong Bin Liang sudah tahu bahwa dia bukan lawannya sama sekali, dan dia buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari pukulan itu. Namun, ketika dia ingin pergi, energi manik telah menyusul, dan kekuatan kehancuran bergegas menuju Xiong Bin Liang, menelannya hanya dalam sekejap. Penuh kebencian, melihat adegan ini, niat membunuh terpancar dari tubuh Xiong Bin Ming, tetapi saat ini dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, jadi dia hanya bisa melihat adiknya ditelan oleh serangan Xiao Yan. Memanggil, pada saat ini, keterampilan bertarung itu sekali lagi melewati mata Xiong Bin Ming. Xiong Bin Ming melirik saudaranya yang dilahap, menunjukkan sedikit keraguan, tetapi masih meraih keterampilan bertarung itu. Serangan Xiao Yan mungkin membawa kerusakan berat pada Xiong Yiliang, tetapi masih sulit untuk membunuhnya. Semuanya akan menunggu sampai Anda mendapatkan keterampilan bertarung. Terlebih lagi, tampilan Xiao Yan dari keterampilan bertarung yang mengerikan seperti itu pasti tidak akan terlalu kecil untuknya. Setelah dia memperoleh keterampilan bertarung, dia akan menghadapinya. Namun, ketika Xiong Bin Ming hendak mengambil keterampilan bertarung itu, tinju besar bercampur gelombang api menghantam langsung ke tubuhnya. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhimu. Xiong Ziming melihat bahwa Xiao Yan berani bertarung dengan dirinya sendiri setelah melakukan keterampilan bertarung yang begitu menakutkan, jadi dia segera melepaskan keterampilan bertarung ini dan berbalik menghadap Xiao Yan. Hancurkan jari. Saat kata-kata Xiong Bin Ming jatuh, jari besar mengembun dalam sekejap. Dan dengan munculnya jari ini, seluruh kekosongan tampak membeku, dan aura kehancuran dari neraka muncul langsung di atas langit, di mana jari raksasa itu lewat, itu berubah menjadi kehampaan seperti badai menyapu. Ledakan, jari besar itu langsung bertabrakan dengan tinju besar yang terkondensasi dari api. Ketika keduanya bertabrakan, jari raksasa itu menghancurkan tinju api raksasa itu. Itu berubah menjadi percikan kecil dan menyebar kemana-mana. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu masih berada di akhir permainan saat ini, dan kamu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Xiong Tianming mencibir pada langkah yang dapat dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Tinju raksasa dihancurkan, tetapi Xiong Ziming tidak melihat sosok Xiao Yan. Sebuah firasat buruk muncul di hati Xiong Ziming. Ketika dia berbalik lagi, dalam kehampaan, seorang pria berjubah hitam telah mengambilnya sebuah gulungan, menatapnya dengan senyuman. Apa yang salah dengan menjadi rentan, setidaknya keterampilan bertarung ada di tanganku. Xiao Yan melirik keterampilan bertarung di tangannya. Dia awalnya berencana untuk mengambil kesempatan untuk melihat apa itu keterampilan bertarung, tetapi tampaknya ada beberapa jenis keterampilan bertarung pada lapisan ini lapisan segel khusus. Saya khawatir akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk membuka segel. Melihat Xiao Yan dalam kehampaan, wajah Xiong Bin Ming menjadi semakin suram. Dia telah mengejar keterampilan bertarung ini begitu lama, tetapi dia masih tidak mendapatkannya.
Sampai batas tertentu, keterampilan bertarung ini tampaknya tidak cocok dengannya, yang membuat Xiong Binming ragu apakah dia harus terus menghadapi Xiao Yan. Namun, jika ini masalahnya, maka salah satu dari dirinya dan adiknya akan mati di sini. Xiong Binming melirik saudaranya yang sedang terbakar saat ini, dan mengerutkan kening. Detik berikutnya, rantai hitam pekat terbang langsung dari tangannya, menembus kehampaan, menembus lapisan api dan menembus tubuh yang berdiri di dalam api saat ini. Orang ini benar-benar membunuh kerabatnya sendiri. Dalam kehampaan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan ketika melihat adegan ini. Orang ini sama sekali tidak layak menjadi manusia. Orang ini benar-benar kejam. Namun, tegas dan kejam ini, jika dapat digunakan untuk makam darah, itu memang pembunuh yang baik. San Qian Ruoshui melihat pemandangan ini, tetapi menunjukkan minat. Jika kamu berpikir bahwa jika kamu membunuh adik laki-lakimu, maka kamu adalah satu-satunya penerus keterampilan bertarung ini, maka kamu salah. Lagi pula, aku tidak punya rencana untuk melepaskanmu. Xiao Yan memandang Xiong Binming dan bertanya, dia mendarat di langit, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Meskipun Xiao Yan dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, Xiao Yan, orang yang licik, tegas, dan sangat kejam, tidak mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikannya, dan itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Xiong Tianming memandang Xiao Yan dan tidak berbicara, tetapi ada seringai di sudut mulutnya. Melihat cibiran ini, hati Xiao Yan membeku, dan dia tiba-tiba mengerti dari mana kepercayaan Xiong Siming berasal. Karena kamu telah memperoleh keterampilan bertarung ini, kamu tidak perlu tinggal di sini. Keluar dan tinggalkan paviliun keterampilan Dou setelah kamu mendaftar. Suara San Qian Ruoshui terdengar di telinga Xiao Yan. Terlebih lagi, 3.000 Ruoshui langsung melambai pada Xiao Yan dari lantai 15 dengan kekuatan besar. Dan ketika Xiong Binming mendengar kalimat ini, ada seringai di sudut mulutnya. Bukan terserah Anda untuk memutuskan. Ada gelombang fluktuasi ruang, dan sesosok-sosok berjalan keluar langsung dari tirai tipis dengan sedikit keengganan. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menghabiskan sebagian besar energi dendamnya ketika dia melukai Xiong Binliang dengan serius, Xiao Yan masih memiliki keyakinan bahwa dia dapat terus membunuh Xiong Binming untuk menghindari masalah di masa depan. Namun, kekejaman Xiong Binming melebihi harapannya, dan dia bahkan bisa mengambil tindakan terhadap kerabatnya sendiri. Apa yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa San Qian Ruoshui akan memilih untuk melindunginya dan mengirim Xiao Yan keluar. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat keterampilan bertarung yang tersisa, jika keterampilan bertarung kelas kuaso dewa lainnya benar-benar cocok dengannya, maka dia akan menjadi orang yang sulit. Tapi dia melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Dengan perlindungan 3.000 perairan lemah, tidak diragukan lagi sulit baginya untuk membunuhnya. Namun, setelah melihat metode Xiong Qiming, Xiao Yan juga akan menjadi lebih berhati-hati, dan dia tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkapnya. Jika ada kesempatan lain kali, dia akan mencoba menyelesaikannya sendiri. Xiao Yan mengangguk tegas setelah memikirkannya, dan kemudian memusatkan perhatiannya pada keterampilan bertarung setengah dewa di depannya. Meskipun keterampilan bertarung ini memiliki segel ki pertempuran, apakah Anda masih bisa merasakan secara samar-samar kehebatan dari keterampilan bertarung ini? Apakah ini keterampilan bertarung tubuh, atau keterampilan bertarung jiwa? Xiao Yan juga sedikit tidak sabar. Namun, meski skill bertarung ini membuat Xiao Yan sedikit bersemangat, Xiao Yan tidak silau dengan kemenangan di depannya. Hanya dengan begitu kamu bisa benar-benar mendapatkan skill bertarung ini. Ketika dia datang, seluruh paviliun Douji ramai dan penuh sesak dengan orang-orang. Tetapi ketika Xiao Yan berjalan kembali dari lantai 15, seluruh paviliun Douji tampak kosong, dengan hanya beberapa keterampilan Dou yang ada. Tetapi keterampilan bertarung ini masih tidak dapat diambil setelah upaya orang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dengan bangga dipertahankan. Melihat seluruh paviliun Douji berubah menjadi ini dalam sekejap, Xiao Yan merasakan sedikit lebih banyak emosi di hatinya. Secara khusus, sikap mengejek dari penghuni makam darah semua muncul di benak Xiao Yan. Meskipun orang-orang ini hidup di bawah perlindungan Lord of the Blue Tomb, dan mereka juga merupakan sandera dari Lord of the Blue Tomb, bahkan Xiao Yan tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah melewati abad ke-6 dalam hal karakter dan moralitas terlalu banyak. Ada terlalu banyak intrik dalam 6 besar yang disengketakan itu, dan ada terlalu banyak orang yang lebih suka menyia-nyiakan kesempatan ini daripada memberikannya kepada orang lain. Ma Tao pernah bertanya pada Xiao Yan Tianfu seperti apa yang ingin dia bangun.
Apakah seseorang hanya kuat, tetapi kekuatan yang penuh dengan intimidasi dan intrik seperti kekuatan saat ini? Jadi, apa gunanya mendirikan Tianfu seperti ini? Itu hanya tingkat kekuatan ekstra. Bisakah Tianfu yang penuh intrik benar-benar melindungi orang-orang di sekitarnya? Hati Xiao Yan penuh dengan keraguan. Meskipun penguasa makam darah dengan kejam membunuh orang-orang di luar kota makam darah, dia telah melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada siapapun dalam menjaga stabilitas kota makam darah. Mungkin, seorang Tianfu yang tidak memiliki intrik dan hanya setuju dengan dunia luar adalah tujuan sebenarnya. Tetapi sangat sulit untuk mencapai ini. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan terus mempercepat langkahnya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seperti apa masa depan Tianfu, ada satu hal yang Xiao Yan ingin perjelas, yaitu, Tianfu tidak bisa mengikuti jalan lama dari kekuatan saat ini. Ketika Xiao Yan kembali ke lantai pertama, hanya ada beberapa orang di sini, dan ada 3 orang tua yang menjaga pintu keluar. Siapapun yang ingin menipu dan diam-diam mengeluarkan keterampilan bertarung di sini mungkin akan dihukum. Hukuman berat. Xiao Yan perlahan menyerahkan keterampilan bertarungnya. Ketika orang tua yang terdaftar melihat keterampilan bertarung di tangan Xiao Yan, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Jelas, dia sudah tahu asal-usul keterampilan bertarung ini. Karena keterampilan bertarung ini dibawa ke paviliun keterampilan bertarung ini oleh penguasa makam darah 100 tahun yang lalu, itu tidak pernah diambil, tetapi dia tidak berharap Xiao Yan akan melakukannya, memiliki kualitas yang bagus. Keberuntungan mengambil keterampilan bertarung ini. Namun, sebagai kepala paviliun Douji ini, mereka secara alami mengetahui aturan paviliun Douji ini. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya mendaftar dan mengembalikan Douji ini kepada Xiao Yan. Ketika semua ini dilakukan, Xiao Yan segera meninggalkan Douji. Waktu di paviliun Douji ini tidak singkat, dan udara di dalamnya sedikit pengap. Jadi ketika sinar matahari yang hangat menyinari Xiao Yan, bahkan Xiao Yan yang merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia mendapatkan keterampilan bertarung sesuai keinginannya, dan itu adalah keterampilan bertarung tingkat dewa. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di balik makam darah, itu adalah perjalanan yang berharga bagi Xiao Yan. Mengguncang keterampilan bertarung di jabat tangan, bahkan dengan mentalitas Xiao Yan, dia tidak bisa tidak bergegas kembali ke gedung Yingbin untuk mulai berlatih. Mari kita lihat kejutan seperti apa yang bisa dibawa oleh keterampilan bertarung ini kepadanya. Xiao Yan memikirkan ini, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan langsung ke gedung Yingbin. Paviliun Douji dan gedung Yingbin saling berhadapan dari kejauhan, dan jarak di antara mereka tidak jauh, tetapi ketika Xiao Yan mendekati gedung Yingbin, niat membunuh menyapu. Suara mendesing, sebuah sosok lewat di depan Xiao Yan, tapi ada bau darah yang kuat bercampur dengannya saat dia lewat. Namun, ketika dia pergi, 4 atau 5 sosok lain mengejarnya secara langsung. Hukum pribadi di balik pengejaran sangat unik, dan gerakannya juga sangat cepat, jelas pembunuh profesional. Bagaimana situasinya? Xiao Yan sedikit terpana melihat pemandangan ini. Sepertinya banyak hal yang memang terjadi selama dia tidak berada di gedung Yingbin. Namun, bukan itu saja. Jika sosok pertama datang terlalu cepat dan tiba-tiba Xiao Yan tidak menyadarinya, maka Zhuo Wuying dan Xiao Yan, yang sedang berjalan menuju sisi ini, menyadarinya. Apa yang orang ini lakukan? Mungkinkah dia juga pergi ke paviliun Douji? Xiao Yan merenung, tapi Xiao Yan masih membiarkan air pembunuh roh itu menutupi nafasnya. Sejak penguasa abadi itu menyerahkan seluruh esensi hidupnya kepada Zhuo Wuying secara bertahap kehilangan akal sehatnya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak ingin menghadapi yang kuat dari tingkat Raja Abadi. Terlebih lagi, Zhuo Wuying tujuan belum diketahui. Namun, kecepatan Zhuo Wuying pada awalnya lambat, tetapi segera kecepatannya menjadi lebih cepat, dan arah yang dia kejar adalah arah yang ditinggalkan pria berbaju hitam tadi. Zhuo Wuying baru saja memperlambat kecepatannya karena dia takut ketahuan. Namun, penambahan momen ini tidak boleh ketinggalan. Pada saat ini, pendahuluan benar-benar terbuka. Memanggil. Di tanah datar, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari sebuah ruang. Pembaruan adalah yang tercepat. Tetapi saat ini, dia dalam keadaan malu, dan ekspresinya cukup bermartabat. Masih ada luka di dadanya, dan saat ini, darah terus menetes dari dadanya. Saat dia mendarat, ruang di sekitarnya berfluktuasi lagi, dan keempat sosok itu berjalan keluar dari kehampaan, masing-masing dengan 2 parang di tangan mereka. Masih ada bekas darah di salah satu parang.
Jika penguasa makam darah membawa kita ke kota makam darah hanya untuk membuatku mati di tanganmu, maka ini benar-benar di luar dugaanku. Liu Feng melirik dadanya dan perlahan merentangkannya. Dia mengambil tangan itu, menutupi dadanya dan membiarkan darahnya turun sedikit demi sedikit. Kami tidak berencana untuk membunuhmu. Itu hanya untuk membuat aturan kami lebih adil. Tentu saja, jika Anda bersikeras melakukan ini, maka kami akan mengirim Anda ke jalan Anda. Seorang pria berpakaian hitam memandang Liu Feng dan menunjukkan mata sedikit kedinginan. Adil, apakah makam darahmu masih berbicara tentang keadilan? Silakan, jika kamu ingin membunuhku, begitu banyak dari kalian berempat pasti akan mati. Liu Feng mengerutkan kening, tapi ada sentuhan ketegasan di wajahnya. Jika bukan karena Tuhan untuk menghentikanmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih hidup sampai sekarang? Saat itu, di alam rahasia ruang dan waktu, beberapa rekan kami jatuh ke tanganmu. Hari ini, mari kita gunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup mereka. Sebuah cahaya dingin melintas di mata seorang pemimpin. Di alam rahasia ruang dan waktu, barisan menakutkan yang terdiri dari Tianjiao dari negara adidaya dan kelompok pembunuh di kota makam darah meluncurkan duel puncak. Akhirnya, di bawah tekanan, kelompok makam darah Tianjiao ini menggunakan metode rahasia dengan hidup mereka sendiri untuk membiarkan Kaisar Abadi turun dan menyelesaikan tugas mereka. Namun, bagaimanapun, kematian mereka tidak dapat dipisahkan dari kelompok orang itu, dan hari ini adalah waktunya untuk membalas dendam. Apakah itu benar-benar karakter dengan level yang sama? Ketika Liu Feng mendengar kalimat ini, wajahnya menjadi semakin jelek. Dalam pertempuran sebelumnya, menghadapi kelompok pembunuh yang dibudidayakan oleh makam darah, bahkan orang-orang di negara adidaya tidak berani menghadapinya sendiri, jadi ada operasi pemenggalan asli. Pada saat itu, aliansi memang menang 1 lawan 1, tapi sekarang, ini adalah markas makam darah. Meskipun mereka menghadapi kelompok lawan yang sama, mereka telah dikurangi dari 1 lawan 1 menjadi 1-on-1 banyak tidak heran bahkan Liu Feng akan terluka parah saat menghadapi mereka. Ding, pedang hijau panjang dan 4 pedang bertabrakan bersama, tetapi di bawah kekuatan gabungan lawan, tubuh orang yang memegang pedang itu jelas mundur, dan langkah kakinya meninggalkan goresan di tanah. Tertawa, tiba-tiba, parang lain menebas dada sosok biru itu. Tiba-tiba, sosok biru itu mundur beberapa langkah sebelum nyaris menghindar. Namun, di dadanya, masih ada goresan yang dalam. Pedang giok suci, Sky Fire. Ini sangat bagus, tapi sayangnya, perbedaan jumlah dan kekuatannya terlalu besar. Seorang pria berpakaian hitam melirik pedang giok suci di tangan Lan Bin, dan berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Sebagai pedang warisan keluarga Lan, pedang giok suci sudah lama tidak menunjukkan keunggulannya di daratan, tetapi memiliki kekuatan pencegah yang kuat. Katakan padaku apa tujuanmu. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir penguasa makam darah telah melakukannya. Lan Bin memandang 4 orang di depannya dengan sedikit ketakutan di matanya. Meskipun pedang giok suci itu kuat, sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan kekuatannya saat ini, dan pihak lain tampaknya tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kami hanya ingin membuat persaingan kami lebih adil. Apakah Anda penasaran, mengapa Anda menonton adegan ini di sekitar? Mereka juga tahu bahwa kami dari makam darah, tetapi mengapa mereka tidak membantu Anda? Logikanya, mereka harus bergabung dengan Anda untuk membunuh kita. Pemimpin itu memandang Lan Bin dan tersenyum. Ketika Lan Bin mendengar kalimat ini, dia melihat sekeliling, dan memang ada banyak orang di gedung Yingbin, tetapi saat ini mereka hanya melihat pemandangan ini dengan bangga. Karena iri, karena dendam. Sebagai orang dengan kekuatan super, Anda dapat dengan mudah mendapatkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan, bahkan jika mereka tahu bahwa orang yang harus bekerja sama saat ini adalah kuburan darah. Tetapi, dalam iri dan cemburu ini, mereka memilih untuk diam. Apa yang terjadi dengan daratan? Mereka tidak peduli sama sekali. Yang mereka pedulikan hanyalah hidup mereka sendiri. Mereka punya pilihan mereka, kami punya pilihan kami sendiri. Tujuan Anda sebenarnya hanya untuk menarik keluar Raja Peri di belakang kami. Peran mereka bukan untuk melindungi kami, keberadaan mereka adalah untuk menghancurkan darah Anda. Keberadaan makam, ini sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati akan secara naif berpikir bahwa Raja Abadi di belakang kita adalah untuk berurusan dengan mereka,
Jika kita masih membutuhkan perlindungan terhadap kelompok orang ini, kualifikasi apa yang kita miliki untuk bercita-cita menuju jalan menuju tertinggi? Itu milikmu, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Namun, karena dia tidak mau keluar, mari gunakan hidupmu untuk membayarnya. Api merah darah keluar dari tubuh keempat orang itu, dan lapisan api ini juga menutupi parang di tangan mereka. Layak menjadi tuan muda dari klan kuno. Itu benar-benar kuat. Mereka tidak bisa terluka sedikit pun ketika mereka bergabung. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah sangat kuat, mengapa kamu harus menghabiskan hidupmu untuk melindungi Raja Abadi? Anda hanya perlu menyebutkan yang itu. Itu milik nama Raja Abadi dari klan kuno Anda. Kami akan menariknya sekarang. Bukankah itu hal yang baik bahwa kita semua bahagia? Dalam kehampaan, gelombang ruang berfluktuasi, dan seorang pria berpakaian hitam muncul lagi di depan Gu Xuantong. Pada saat ini, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berdiri di sana, membiarkan angin sepoi-sepoi meniup pakaiannya. Tetapi bahkan Gu Xuantong merasakan tekanan besar. Puncak negeri dongeng. Jika itu hanya negeri dongeng biasa, Gu Xuantong, yang memiliki banyak jenis Tiansui, tidak takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Peri, dia setidaknya bisa pergi dengan aman. Tetapi sekelompok orang di depannya bisa disebut level monster, dan itu sudah cukup bagi siapapun untuk melepaskannya. Penghinaan terhadap keberadaan rekan-rekan. Terlebih lagi, dia 2 tingkat lebih tinggi dari Gu Xuantong saat ini. Sangat berbahaya kali ini. Bukankah makam darahmu mampu mencapai langit? Dalam hal ini, kamu dapat memeriksanya sendiri. Atau membunuh semua Raja Abadi. Gu Xuantong mencibir, artinya dia tidak akan memberitahu mereka sama sekali. Hei, sepertinya tidak ada harapan untuk perdamaian. Aku hanya tidak tahu apakah Raja Abadi yang termasuk dalam klan kunomu akan mengambil inisiatif untuk melihat tuan muda mereka menderita. Di aula yang dingin dan sunyi, Lord of the Blood Tome duduk tinggi di atas kepala. Ada 3 kelompok api yang menyala di depan Lord of the Blood Tome, dan melalui 3 kelompok api ini adegan 3 orang dapat terlihat dengan jelas. Orang dengan pembaruan tercepat dan di sebelah penguasa makam darah adalah Shen Ling. Apakah masih belum ada cara untuk menentukan siapa Raja Abadi ini dari negara adidaya? Lord of the Blood Tome mengerutkan kening saat dia melihat 3 adegan di depannya. Jika ketiga orang ini benar-benar tidak mengatakan apa-apa, maka aku takut benar-benar tidak ada cara untuk melakukan dengan mereka. Termasuk Zuo Wuying. Ada 7 Raja Abadi, di mana Zuo Wuying dapat dikecualikan. Di antara 6 Raja Abadi yang tersisa, salah satunya dihapuskan oleh He Sunyang, dan dapat ditentukan bahwa dia milik Qizong. Dan alasan mengapa bahwa Raja Abadi menyebabkan masalah di depan Paviliun Doji juga diatur oleh Liu Feng. Namun, di antara 5 orang lainnya, memang tidak ada jejak agung abadi yang terkait dengan klan kuno dan keluarga Lan. Sen laporan Master Makam Ling Xiangshui. Tuan terlalu khawatir, bahkan jika mereka bertiga memiliki perlindungan Raja Abadi, itu seharusnya tidak berdampak apapun. Terlebih lagi, kita juga dapat mengatur Raja Abadi untuk masuk, yang semuanya berada dalam kendali kita. Shen Ling tidak tahu mengapa penguasa makam darah begitu ingin mengetahui Raja Abadi di belakang mereka bertiga. Penguasa makam darah memandang Shen Ling dan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara. Kalimat itu membuat Shen Ling bergidik, dan buru-buru berlutut di samping makam penguasa darah, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Apa tujuan dari Lord of the Blood Tome? Saya khawatir hanya dia yang tahu, bahkan 3.000 air yang lemah. Kamu melakukan ini setiap kali, tidak bisakah kamu menjelaskannya? Di aula, ada gelombang ruang, dan sesosok berjalan masuk, itu adalah Sanqian Ruoshui. Aku melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Semakin banyak yang aku tahu, semakin cepat aku mati. Pemilik makam darah mengatakan ini dengan santai, dan kemudian mengubah nadanya. Bagaimana situasi di Paviliun Doji? Ketika Sanqian Ruoshui mendengar kalimat ini, dia segera menunjukkan sedikit kebanggaan. Kamu menebaknya sendiri. Pemilik makam darah berpikir sejenak dan berkata, He Sunyang mendapatkan 9 bintang pergeseran, dan Xiao Yan harus mendapatkan seni jantung penghubung Liuli. Adapun pemenang segel neraka sura berikutnya, saya tidak dapat menebaknya. Petik 2. Ketika Sanqian Ruoshui mendengar bahwa penguasa makam darah masih mengakui kekalahan, senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, kamu cukup akurat pada 2 yang pertama, sedangkan untuk yang terakhir, kamu mungkin tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi. Jatuh ke tangan Xiong Binming.
Xiong Qiming, ini dia. Pemilik makam darah menunjukkan sedikit kejutan ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian berkata, jika itu benar-benar jatuh ke tangannya, maka itu akan menjadi hal yang baik. Ini kejam. Untuk mencapai tujuan, dia akan melakukan apapun yang diperlukan, yang agak mirip denganku. Jika dia bisa bertahan kali ini, aku tidak keberatan menggunakan semacam api surgawi atau air surgawi padanya. Sudut mulut penguasa makam darah menguraikan radian. Tetapi 3.000 air lemah di samping diam-diam terpana, dan pria yang akan mengakui bahwa dia tidak bermoral mungkin adalah satu-satunya. Di sisi lain, Shenling mendengarkan percakapan antara keduanya, tetapi menunjukkan sedikit pemikiran. Penguasa makam darah tidak kejam. Liu Li bertekad, meskipun itu juga merupakan keterampilan bertarung tingkat dewa, tetapi kondisi untuk budidaya sangat keras, dan keterampilan bertarung ini mungkin akan menjadi hambar di tangan Xiao Yan. Meskipun menyandang gelar peringkat dewa semu, tetapi tidak digunakan, itu tetap sia-sia. Namun, meskipun Shenling menyesalinya, dia tidak menunjukkannya. Dia memandang penguasa makam darah dan berkata, Tuan, bagaimana jika Raja Abadi di belakang mereka belum keluar? Ketika Sanqian Ruoshui mendengar ini, dia mengalihkan perhatiannya ke penguasa makam darah. Mereka akhirnya menemukan pembawa ini. Sayang sekali jika membunuh mereka seperti ini. Penguasa makam darah melirik Sanqian Ruoshui dan kemudian berkata kepada Shenling, pergi dulu. Jika Raja Abadi di belakang mereka benar-benar tidak keluar, lupakan saja. Shenling menunjukkan sedikit kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata ini, lalu mengangguk dan berjalan keluar. Dan Sanqian Ruoshui melihat ke belakang kepergian Shenling dan berkata kepada penguasa makam darah, kamu sepertinya masih tidak percaya padanya. Tidak perlu untuk itu, bagaimanapun juga, dia sama seperti kita. Lord of the Blood Tome menyela 3.000 saluran lemah. Kamu harus jelas tentang konsekuensi dari kegagalan kita kali ini. Jangan terlalu percaya pada siapapun sampai satu hal selesai. Belum lagi masalah ini terkait dengan kesuksesan atau kegagalan. Sanqian Ruoshui mengangguk tak berdaya ketika mendengar ini. Dia telah lama terbiasa dengan karakter hati-hati dari Lord of the Blood Tome. Liu Feng, 4 lainnya harus dari makam darah. Tidak heran Zhuo Wuying memilih untuk mengikutinya. Xiao Yan bersembunyi di kehampaan dan menatap Liu Feng, wajahnya sedikit berubah. Terutama setelah merasakan kekuatan makam berdarah di seberang Liu Feng, 3 adalah alam peri tingkat tinggi dan 1 adalah alam peri tingkat menengah. Bahkan jika Xiao Yan sendiri menemukan barisan ini, itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Terlebih lagi, keempat orang ini tampaknya berada di level yang sama dengan 13 mesin pembunuh yang ditemui Xiao Yan. Selain itu, mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tempat lain, meskipun fluktuasi spasial di sana tersembunyi dengan baik, pada dasarnya menegaskan bahwa Zhuo Wuying harus ada di sana. Saat itu, Gu Xuantong, Lan Bin, dan Liu Feng bergabung untuk mengalahkan Kaisar Abadi dari keluarga Zhuo yang dilucuti dari 5.000 tahun kehidupan oleh pemilik makam darah, dan akhirnya secara tidak langsung menyebabkan jatuhnya immortal itu. Kaisar, Zhuo Wuying selalu mengingat hal ini. Kali ini, Zhuo Wuying mungkin secara tidak sengaja menemukan bahwa Liu Feng dikejar oleh orang-orang dari makam darah, jadi dia diam-diam mengikuti. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang baik jika makam darah memecahkan Liu Feng, tetapi jika tidak, maka dia akan mencari kesempatan untuk menyelesaikan pukulan terakhir ini. Naik dan bantu. Xiao Yan merenungkan, bagaimanapun juga pertempuran dengan makam darah adalah konflik utama. Tidak peduli konflik apa yang mereka miliki sebelumnya, mereka semua harus setuju dengan dunia luar saat ini. Namun, saat kata-kata pemimpin makam darah jatuh, Xiao Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kalian semua memiliki Raja Abadi di belakangmu. Ini terlalu tidak adil. Bukankah kamu jenius Qizong? Kalau begitu lawan kami dengan adil. Jika kamu tidak memiliki keberanian, maka jenius macam apa yang kamu bicarakan? Suara mengejek jatuh di telinga Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya. Jika pihak lain benar-benar memiliki Raja Abadi di belakangnya, mengapa dia harus melakukannya sendiri? Anda bekerja keras dan bekerja keras untuk orang lain. Kakak, bukankah kamu setuju untuk mengambil tindakan sebelumnya? Mengapa kamu menyesalinya sekarang? Zhu Miao menatap kakak laki-lakinya. Dia tidak percaya bahwa kakak laki-laki yang baru saja berbicara tadi benar-benar menyesalinya. Mengapa? Ada sedikit kepahitan di hati Zhu. Jika tidak ada Raja Abadi di belakang mereka, maka dia pasti akan memilih untuk menembak.
Pada titik bergabung untuk menangani makam darah itu adalah kebenaran, dan itu adalah kewajiban semua orang, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Namun, jika ada Raja Abadi di belakang mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bergerak? Biarkan Raja Abadi mereka mempertahankan kekuatan untuk menghadapinya. Saya berharap baik-baik saja situasi saat ini di makam darah. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda tidak boleh dengan mudah melukai diri sendiri. Jika tidak begitu Anda mencapai saat kritis dan kekuatan fisik Anda habis, Anda pasti akan mati. Oleh karena itu, pemandangan indah muncul saat ini. Ketika Liu Fengzai bertarung sendirian, sekelompok orang di sebelahnya hanya menonton adegan ini dengan diam-diam, dan tidak ada yang memilih untuk melangkah maju untuk membantu. Ini adalah sifat manusia, dan ini juga merupakan titik yang dimanfaatkan oleh makam darah. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dan hatinya juga berfluktuasi. Tidak mungkin untuk mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal dengan latar belakang makam darah. Belum lagi Xiao Yan tidak perlu mengambil tindakan bahkan dari sudut pandang pribadi. Saat itu, di klan kuno, jika bukan. Setelah berjuang, Xiao Yan masih bersembunyi di ruang dan tidak bergerak. Mungkin itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk menganggap masalah ini tidak terlihat, terlebih lagi. Jika Raja Abadi di klan mereka tidak mau campur tangan saat ini, lalu mengapa mereka harus melakukannya berkali-kali? Sebagai tuan muda Sekte Qi, kamu masih sangat memperhatikan bawahanmu, yang di luar dugaan kami. Jika itu masalahnya, maka gunakan hidupmu sebagai gantinya. Setelah beberapa saat konfrontasi, Qin Guang akhirnya memutuskan untuk membunuh. Tampaknya Raja Abadi Qizong benar-benar tidak berniat untuk muncul saat ini. Dalam hal ini, dia harus dipenggal. Namun, apa yang tidak diketahui Qin Guang adalah bahwa para eksekutif tingkat tinggi dari makam darah sudah tahu siapa Raja Abadi di belakang Liu Feng. Api merah darah melilit pedang Raja Abadi, dan panas terik menyebar langsung dari sini. Dan ketika Liu Feng merasakan api berwarna merah darah, ekspresi panik muncul di wajahnya. Saya sudah memahami kekuatan api merah darah semacam ini di alam rahasia ruang dan waktu. Jika bukan karena keberuntungan, saya harus membayar mahal. Liu Feng memandang Qin Guang di depannya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya selalu memiliki satu hal yang saya tidak begitu mengerti. Mengapa yang ada di aliansi hitam juga memiliki Skyfire, tetapi dia tidak ada di daftar makam darah. Sebelum aku mati, aku ingin tahu apakah kamu bisa menjawab pertanyaanku. Kata-kata rendah Liu Feng tidak bersuara, tetapi mereka menyebar dengan lancar. Sosok-sosok yang menonton Liu Feng mendengarnya dengan jelas, tetapi beberapa dari mereka tidak tahu apa yang dimaksud Liu Feng, tetapi beberapa orang tahu beberapa orang dalam. Orang di mulut Liu Feng secara alami bukan orang lain, tetapi Mark dari tim aliansi hitam. Memiliki api Phoenix Nirvana, dia memiliki kekuatan dan ketahanan yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Dia jelas merupakan sosok yang menakutkan, tetapi tidak ada orang seperti itu di kuburan darah tempat angin dan awan berkumpul, dan saya khawatir banyak orang akan melakukannya, memiliki asosiasi. Dan Qin Guang tidak berharap Liu Feng menanyakan kalimat ini. Dia hanya berkata dengan dingin, saya tidak perlu menjawab Anda, bagaimana kami bisa memahami maksud di atas. Ketika Qin Guang selesai mengatakan ini, dia membentuk pengepungan setengah lingkaran dengan beberapa orang di belakangnya dan bergegas menuju Liu Feng. Tertawa, ketika beberapa api merah darah muncul pada saat yang sama, seluruh dunia seperti oven besar, sangat panas, dan pohon-pohon di sekitarnya juga layu dengan cepat pada saat ini. Namun, adegan serangan mendadak ini bagi orang lain tampak seperti kuburan darah, seolah-olah ditusuk dengan kunci, dan ingin membunuh orang. Orang yang bisa membiarkan kejeniusan Liga Hitam melarikan diri dari bencana ini, yang paling mungkin dipikirkan hanyalah Liga Hitam dan makam darah yang bekerja sama. Lagi pula, dengan sarana Blood Tomb yang mencapai langit, jika bukan karena kesepakatan di belakang mereka, aku khawatir Blood Tomb tidak akan bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, memikirkan hal ini, semua orang merasa kedinginan di belakang mereka. Aliansi Hitam adalah keberadaan paling misterius di penciptaan 6, tetapi juga merupakan keberadaan yang paling kuat. Jika mereka memilih untuk bergabung saat ini, saya khawatir tidak ada yang benar-benar dapat menghentikan langkah kaki makam darah. Lupakan saja, saya mengerti bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Namun, jika Anda menginginkan hidup saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Ketika 4 orang mengelilinginya, cahaya dingin melintas di mata Liu Feng, dan kemudian fluktuasi Douqi yang kuat menghilang dari tubuhnya.
Saat kata-kata Liu Feng jatuh, matanya yang jernih perlahan berubah. Rune dao-dao melintas dari matanya, dan mata itu juga menjadi dalam, dan daya tarik yang kuat keluar darinya, mengisap dan menarik jiwa seseorang. Murid hantu, dengan keterampilan bertarung jiwa Liu Feng, kerusakan paling mematikan bagi orang-orang adalah serangan jiwa. Begitu jiwa seseorang rusak, dia pada dasarnya menjadi sia-sia. Dan merasakan kekuatan tarik yang kuat ini, semua orang termasuk kecepatan Qin Guang telah berkurang satu, dan mereka tidak asing dengan metode melucuti jiwa mereka. Tetapi kekuatan murid hantu ini juga mengerikan, bahkan jika kekuatan jiwa mereka telah mencapai negeri dongeng, mereka tidak tahan. Setelah melakukan semua ini, Liu Feng tidak terus menyerang saat ini, tetapi terus mundur. Tetapi pengamatan yang cermat mengungkapkan bahwa menara kecil hitam pekat muncul di tangan Liu Feng secara bertahap. Di tangan Liu Feng, ada banyak rune aneh, diukir di menara kecil ini. Dan dengan munculnya menara kecil ini, seluruh langit menjadi redup, dan udara dingin tiba-tiba menyelimuti langit. Ini seharusnya menara pemusnahan Qizong. Ini adalah warisan Qizong, tapi aku tidak menyangka Liu Feng akan mengeluarkan hal seperti itu. Mata Xiao Yan juga muncul ketika menara kecil itu muncul. Terkejut. Qizong terkenal dengan peralatannya, dan dikabarkan bahwa pagoda pemusnahan ini ditempa oleh Master Sekte Qizong dengan sumber daya Qizong yang kuat, dan butuh hampir 1000 tahun untuk memalsukannya. Ketika menara ini keluar, itu langsung digunakan oleh Master Sekte Qizong untuk membunuh beberapa abadi. Tetapi dalam warisan beberapa tahun, tampaknya menara ini tidak pernah muncul lagi. Namun, ini tidak mempengaruhi kekuatan pencegah dari Sekte Qi yang diwakilinya. Apakah kamu akhirnya akan memainkan kartu trufmu? Qin Guang memimpin dalam berjuang keluar dari murid hantu, melihat menara kecil yang berdiri di depan sampul Liu dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Namun, ketika Xiao Yan melihat ke arah tempat Liu Feng mundur, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan Zhuo Wuying sudah memutar ke sana. Munculnya menara keheningan membantu Liu Feng berbagi tekanan dari beberapa orang di makam darah, dan beberapa orang di makam darah tidak berani masuk karena gengsi menara keheningan. Pertempuran berangsur-angsur berubah. Harus diam. Masih sedikit, ada seberkas cahaya di mata Liu Feng, dan kemudian dia meningkatkan output Douqi di tangannya, dan cahaya hitam secara bertahap muncul dari menara pemusnahan. Munculnya cahaya hitam ini tiba-tiba meredupkan cahaya di sekitarnya. Namun, tepat ketika menara pemusnahan ini akan mekar, hanya dalam sekejap, cahaya hitam dan menara pemusnahan menghilang tepat di depan mata semua orang. Tubuh Liu Feng tiba-tiba bergegas ke depan, dan lututnya secara bertahap berlutut. Tubuhnya jelas gemetar, melihat pedang panjang yang tertusuk dari belakangnya. Tertawa, pedang panjang itu tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh Liu Feng dan menembus langsung ke ruang di belakang Liu Feng. Lenyap. Namun, pedang ini adalah pedang yang mematikan. Pedang ini langsung menembus hati Liu Feng dan melukai jiwanya. Kecuali Anda memiliki sarana untuk mencapai langit, Anda tidak bisa hidup sama sekali. Jika dikatakan bahwa ada Master Sekte Qizong di wilayah Qizong, mungkin ada kemungkinan untuk selamat. Tetapi pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa Liu Feng saat ini benar-benar tidak berdaya. Tangan Liu Feng menopang tubuhnya dengan tangannya sendiri dan ingin berdiri, tetapi dia tidak berdaya untuk sementara waktu. Saya hanya merasakan vitalitas saya menghilang sedikit demi sedikit. Alih-alih mati di tangan makam darah, saya mati di tangannya. Dunia ini benar-benar mencekik. Secara bertahap Liu menutup matanya, dan sekelompok api ungu berangsur-angsur naik dari tubuh Liu Feng, itu adalah api langit. Munculnya Tianhuo berarti bahwa hidup Liu Feng telah berakhir. Melihat api langit di depannya, bahkan mata Qin Guang memancarkan sedikit keserakahan. Namun, Qin Guang masih tidak bergerak. Dia melirik Liu Feng, dan ruang di sekitarnya segera berfluktuasi, dan dia dan beberapa temannya mitra diam-diam keluar dari sini. Pada saat ini, orang pertama di kuburan darah milik pasukan tingkat super tewas dalam pertempuran. Mustahil, mustahil. Xiao Yan melihat pemandangan ini. Bahkan jika dia melihat pemandangan ini dengan hatinya, dia hanya merasa pikirannya kosong. Orang yang mati di depannya bukanlah orang biasa, tetapi Tuan Muda Sekte Qi. Xiao Yan tidak percaya bahwa satu orang akan mati dengan mudah. Di alam rahasia ruang dan waktu, mereka semua selamat dalam situasi berbahaya seperti itu. Tetapi di kota makam darah ini, sebelum semuanya resmi dimulai, dia mati dalam pertempuran, ini tidak mungkin. Tapi melihat sosok yang tidak bergerak itu, Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa. Menghadapi serangan bersama makam darah dan serangan diam-diam dari Raja Abadi,
Dia hanya bertarung sendirian. Bagaimana mungkin dia tidak mati dalam pertempuran? Dan dia benar-benar sangat percaya bahwa Raja Abadi di belakangnya akan bergerak. Mungkin ini hanya sarana makam darah, belum tentu. Ketika dia harus konsisten dengan dunia luar, dia memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan. Perasaan aneh berangsur-angsur muncul di hatiku, seperti penyesalan dan penyesalan. Saudaraku, apakah ini hasil yang ingin kamu lihat? Zhu Miao melepaskan diri dari tangan Zhu, dan terdengar dengan sedikit teguran. Bahkan jika mereka memiliki Raja Abadi di belakang mereka, lalu apa? Dengan Raja Abadi, artinya bahwa hal paling berbahaya akan selalu dilakukan oleh mereka. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk berubah, kamu hanya akan menatap pemandangan ini dengan dingin. Zhu memandang Liu Feng, yang tewas dalam pertempuran, tetapi merasa tubuhnya jelas-jelas bergetar, dan akhirnya menatap Zhu Miao dengan desahan lemah dan berkata, "Kamu tidak mengerti." Dan ketika Zhu Miao mendengar kalimat ini, dia sedikit tersesat, dan segera pergi. Ya, dia tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa saudaranya dingin dan kejam, dan dia masih acuh tak acuh ketika dia melihat musuh menyerang jenisnya sendiri. Hatinya dingin, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tianhuo ambil tindakan untuk merebut Tianhuo. Seseorang di antara kerumunan yang baru saja menonton adegan ini tiba-tiba meneriakkan kalimat seperti itu. Tiba-tiba, siluet meledak terbang menuju gugusan Skyfire yang awalnya milik Liu Feng. Bagi mereka, hanya orang asing yang mati dalam pertempuran, orang asing yang tidak ada hubungannya dengan mereka, kematiannya hanya membuat musuh mereka berkurang satu, dan harta benda pada dirinya menjadi objek pembagian mereka. Ini adalah hati dan kenyataan. Ini juga merupakan hukum umum dari dunia yang sudah mati rasa ini. Di langit, saya tidak tahu kapan mulai hujan, dan hujan dingin melemah di tubuh Xiaoyan, membawa sedikit kesejukan ke Xiaoyan. Tapi bahkan hujan ini masih tidak bisa menghilangkan rasa kesal di hati Xiaoyan. Xiaoyan telah melihat banyak orang mati dalam pertempuran. Di antara mereka, mereka memiliki kerabat dan musuh mereka sendiri, tapi kali ini dia sangat tidak nyaman. Dunia yang dingin ini membuatnya merasa jijik dan sulit bernapas. Ketika lusinan orang terbang ke arah Liu Feng, ada fluktuasi ruang yang tiba-tiba, dan jeritan terdengar satu demi satu, dan nyala api merah darah tiba-tiba muncul di tubuh orang-orang itu. Tubuh dan jiwa terbakar bersih. Penguasa makam darah tidak tahu kapan dia muncul di atas langit, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Ketika semua ini dilakukan, pemilik makam darah tampaknya tidak mau tinggal di sini sebentar dan kemudian pergi dengan cepat. Tetapi dengan kepergian pemilik makam darah, api yang semula milik Liu Feng juga ikut terbawa, pergi. Langit kelabu, hujan ringan. Setelah beberapa saat, sudah ada lapisan air yang tergenang di tanah, tetapi darah bercampur di air yang tergenang. Kekuatan makam darah, dinginnya hati, dan perjuangan yang kejam. Semua ini hanyalah awal dari tragedi. Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir, apalagi siapa yang akan jatuh dalam bencana ini. Hujan terus turun, menyebabkan riak di hati Xiaoyan. Setelah bingung, Xiaoyan berjalan menuju gedung Yingbin selangkah demi selangkah, tragedi yang sama. Dia tidak ingin memiliki kehidupan kedua. Namun, ketika Xiaoyan kembali ke gedung Yingbin, sesosok perlahan berjalan dari kejauhan. Tetapi langkahnya sangat lambat. Ada banyak luka di tubuhnya, dan hujan bercampur darah. Baju putihnya merah. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan masa lalu, dan ekspresinya dekaden. Bahkan Xiaoyan adalah orang pertama yang melihat Gu Xuantong seperti ini. Memiliki banyak jenis Tiansui, tuan muda dari klan kuno. Ada sangat sedikit orang yang dapat mengalahkan Gu Xuantong. Tetapi saat ini, keadaan malu Gu Xuantong masih membuat Xiaoyan tidak dapat mempercayainya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.